Puncak zikir adalah kecerdasan. Jasmani memiliki santapan, rohani juga memiliki santapan. Santapan jasmani sudah kita ketahui bersama, seperti makan dan minum. Antara santapan rohani itu adalah zikir. Takaran santapan rohani itu sama dengan santapan jasmani. Anak kecil tidak akan mampu makan makanan kasar hingga dia besar. Roh juga sama, ia tumbuh sedikit demi sedikit. Maka pertama santapannya berupa zikir lisan dulu. Setelah itu, kedua, zikir dengan hati dan lisan. Baru yang ketiga, zikir hati saja. Orang yang berzikir hati itu secara lahir tampak seperti orang kebanyakan. Hanya saja dalam setiap hembusan nafasnya, dia selalu menyebut nama Allah. Kemudian keempat, zikir ruh, yaitu pikiran yang cerdas. Puncak berzikirnya adalah berfikir. Setelah melihat, mendengar, dan berzikir, ujung-ujungnya adalah berfikir. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia." Quran Surah Ali Imran ayat 191. Zikir pikiran itulah yang meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan berfikir, barang-barang yang sebelumnya tidak bermanfaat dimodifikasi, diuji coba, hingga akhirnya menjadi bermanfaat. Lautan yang sebelumnya tidak bisa diseberangi menjadi bisa diseberangi. Itu semua adalah buah dari aktivitas fikroh. Oleh sebab itu, fikratu sa'atin khairum min ibadati sittina sanah. Berfikir 1 jam lebih hebat dibandingkan dengan 60 tahun beribadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu As-Sih Al-Ashbihani dari Abu Hurairah. Dengan rekayasa genetika, tanaman padi yang sebelumnya baru bisa dipanen setelah berumur 7 bulan, sekarang 3 bulan 10 hari sudah bisa dipanen. Ini adalah hasil dari ibadah berfikir, menjalankan perintah Allah, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia." Tidak sia-sia Allah menciptakan semuanya. Dengan berfikir, manusia paham fungsi, kegunaan, dan manfaat dari apa saja yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita melakukan ibadah fikroh. Kelima adalah zikir sir, yaitu melihat, melakukan observasi dan penelitian, lalu mengambil kesimpulan. Lalu setelah itu bisa makan dan minum apa saja, sehingga bisa memahami seluruh alam semesta. Artinya, jika paham semuanya, maka manusia bisa memanfaatkan semuanya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Quran Surah Al-Jathiyah ayat 13. Semua yang ada di langit maupun di bumi ini ditaklukkan oleh manusia. Menaklukkan di sini maksudnya menaklukkan dengan ilmu, bukan dengan kebodohan. Hingga di bawah lautan pun bisa dibuat terowongan, seperti terowongan dari Prancis hingga ke Inggris yang jaraknya 120 km. Itu semua bisa terjadi karena ilmu. Terowongan ini digunakan untuk jalan tol, tidak hanya untuk motor, tetapi juga untuk mobil. Ada 4 jalur dan juga tol kereta api. Semuanya bisa ditaklukkan dengan ilmu. Kalau ibadah fikiran dan ibadah nadhrah yang merupakan nutrisi orang dewasa diberikan untuk kelas anak-anak, pasti akan dimuntahkan dan dikeluarkan lagi. Tetapi jika zikir sudah sampai pada ruh, maka kita bisa makan dan minum apa saja. Baru kemudian kita bisa terbang ke alam yang jauh di sana dan bisa pergi kemana saja yang kamu kehendaki.